Kalau Allah tempatkan kita di satu posisi, yang posisi itu membuat kita bisa memudahkan urusan orang, mudahkan urusan orang. Tahu nggak Nabi pernah bilang apa? Nabi bilang Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Jadi mumpung Allah titipin sama kita amanah, kita bisa mudahin semua urusan orang. Kalau bisa dipermudah, permudah. Kalau sedikit agak sulit, mudahin aja. Permudahlah, jangan dipersulit. Yassir wala tu'assir, basyir wala tunaffir. Permudah, jangan dipersulit. Gembirakan, jangan membuat mereka sedih, jangan membuat mereka lari. Mudahin urusan orang. Nanti kita dapat kok kemudahan dari semua apa yang kita hajatkan. Siapa yang saat puasa dari mulai terbit fajar sampai dengan maghrib dia tunaikan puasanya karena iman kepada Allah, dia tinggalkan makan karena Allah, dia tinggalkan minum karena Allah, dia tinggalkan syahwat karena Allah, dia taati Allah, dia berharap pahala dan mengevaluasi dirinya, memohonkan ampunan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, digugurkan semua dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya. Anak perempuan itu menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Kalau ibu-ibu punya anak perempuan, terus terang sama anak perempuan, nak, ibu pengen dapat surga dari kamu, nak. Makanya ibu agak ketat mendidik kamu, karena kamu menghalangi ibu dari api neraka. Dulu saya sempat cemburu dengan abang-abang, karena kalau abang-abang pergi silahkan, main silahkan, tapi kalau saya ketat, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sampai saya protes, ayah kenapa sih ya, kok Fathia kok selalu dilarang ini, dilarang itu gitu ya. Jawaban beliau apa? Ayah pengen dapat surga lewat Fathia, karena punya anak perempuan 2, bagus mendidiknya, surga buat ayah. Ayah nggak nyari yang lain. Jadi kalau kita punya anak perempuan itu bicaranya begitu. Anak saya balik lagi, bu, protes lagi karena anak perempuan saya 1. Kenapa sih Umi aku harus dilarang ini, dilarang itu? Saya sampaikan, Umi pengen masuk surga lewat kamu, nak, karena kamu anak perempuan yang bisa menghalangi orang tua dari api neraka. Kalau pengen dapat malam Al-Qadar, dan ini insya Allah dijamin 100%, insya Allah dapat, insya Allah. Kalau pengen dapat, hidupkan setiap malam Ramadan, jangan tinggalkan malamnya. Walaupun kita kerjakan 15 menit, walaupun kita kerjakan 30 menit. Jadi rumus ini dipakai dalam setiap sholat malam. Malam itu kan dimulai dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Gitu. Sampai ke ujung malam nanti. Memang tanda-tanda munculnya itu terasanya nanti begitu agak tengah malam terasa. Tapi kan turunnya malam. Jadi malam itu dimulainya dari ba'da isya. Ini yang jarang dikupas. Ya. Makanya tadi saya katakan penting Sya'ban untuk latihan supaya aura Ramadan sampai akhir stabil. Stabil kita kejar. Bisa turun di awal, bisa turun di tengah, bisa turun di akhir. Walaupun banyak turun di akhir untuk motivasi kita supaya kita kencangkan ikat pinggang, di hadisnya begitu. Maka dikejar dengan i'tikaf. Ya, i'tikaf itu artinya memusatkan diri supaya fokus ibadah, peluangnya makin banyak. Apakah yang tidak i'tikaf dapat malam Al-Qadar? Dapat kalau dia menghidupkan malamnya. Bahkan ada orang i'tikaf itu nggak dapat malam Al-Qadar. Kenapa? Karena tidur dia di malam itu. Bukan rekeningmu yang bisa membuatmu ke Baitullah, bukan juga jabatanmu, status sosialmu, pekerjaanmu, kekayaanmu, bukan. Kamu bisa ke Baitullah karena rahmat dan kasih sayang Allah. Ini adalah rumah Allah. Allah berhak mengundang siapapun yang ia inginkan untuk datang ke rumahnya. Tidak mampu pun akan dibuat mampu, tidak bisa pun akan dibuat bisa, tidak mungkin pun pasti akan dibuat mungkin. Itulah kuasaan Allah. Maka mintalah kepada Allah dengan sebaik-baik permintaan agar kamu diundang ke Baitullah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau setelah baca Al-Quran, jangan langsung tutup, selesai, Shadaqallahul Azim atau Alhamdulillahirabbil alamin, udah langsung pergi aja gitu. Kalau bisa, selepas baca Al-Quran, walaupun 1 halaman, angkat tangan berdoa kepada Allah, minta apapun yang kita pinta, mohonkan apapun yang hendak dimohonkan. Niscaya siapa-siapa yang dia berinteraksi dengan Al-Quran, dekat-dekat dengan Al-Quran, apalagi setelah membaca Al-Quran lalu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat tangannya, Allah pasti akan perkenankan semua doa-doanya, dikabulkan.
Jadi habis baca Quran jangan langsung pergi, tapi baca doa dulu, berdoa banyak-banyak.